Halo, nama saya Divesh dari bostek.id dan hari ini kita bakal review Nintendo Switch. Barang cantik ini pertama kali diluncurkan oleh Nintendo di 3 Maret 2017. Ini untuk menggantikan konsep Wii U yang teman-teman ingat, jadul banget. Nah, konsol ini ditujukan untuk portable dan home use. Jadi dia bisa menggantikan dua konsol sekaligus. Teman-teman bisa pakai secara portable dan bisa pakai di rumah untuk main rame-rame. Penasaran kan? Simak dulu videonya. Konsol ini diberi nama Switch karena dia bisa switch dari pemain single player yang main sendiri jadi buat rame-rame satu keluarga atau buat temen-temen. Jadi dia memberikan portability dan usability dalam satu package yang belum bisa disaingin sama kompetitornya di Sony dan Xbox yang cuma bisa colok di TV. Dia bener-bener sekaligus satu paket. Untuk variannya di unit ada 3 tipe. Yang pertama ada Switch Lite. Dan kedua ada Switch V1 yang box warna putih dan Switch V2 box warna merah. Bedanya di Switch Lite yang saya nggak rekomen itu Joy-Con-nya non-removable nih teman-teman. Jadi nggak bisa dicolok ke TV dan dimain dari sofa. Menurut saya itu kurang efektif untuk jadi Switch. Dia cuma portable doang, nggak bisa main rame-rame. Yang saya rekomen kalau nggak V1 atau V2. Oke, dalam paket pembelian kalian bakal mendapatkan tablet warna hitam ini, dimana ini dipakai buat gaming. Ini touchscreen dan reseptif, enak banget buat dipakai. Tapi layar depannya plastik, jadi saya rekomen teman-teman beli tempered glass buat ini. Nah, di atasnya ada tombol power, tombol buat volume up down, terus ada tempat buat game cartridge-nya di dalam sini. Dia juga mendapatkan kickstand di bagian belakang yang teman-teman bisa buka buat bermain game. Nah, di bawahnya ada tempat buat micro SD dan ada tempat buat cas pakai kabel Type-C. Nah, yang paling penting itu namanya Joy-Con. Barang-barang ini yang dikasih sama paket pembelian Switch-nya. Nah, ini sebagai controller kecilnya. Kalian bakal dapat warna merah atau biru. Bisa juga beli yang ekstra, warna hijau dan lain-lain. Dia juga tersedia dalam warna hitam. Nah, dia bakal masuk ke dalam sini seperti ini. Dalam paket pembelian kalian juga bakal mendapatkan docknya untuk bermain sama rame-rame secara dipakai di TV. Nah, di belakang sini kalian bakal colok kabel Type-C-nya dan HDMI. Jangan lupa, kalian bakal dapat adapternya. Kalian bakal perlu adapter buat colok ke tembok karena di Switch-nya kalian biasa nggak bisa pakai di Indo, barang impor. Berikutnya kalian bakal dapat play dock-nya. Ini biasa buat taruh kalau kalian mau main secara dari sofa buat TV-nya. Nah, kalau teman-teman mau pakai Switch-nya untuk di TV, jangan lupa Switch-nya harus dicolok ke dalam dock-nya seperti ini. Nah, dari situ teman-teman harus colok kabel HDMI dan USB Type-C-nya ke belakang dulu ya. Jadi ada tempatnya di bagian belakang. Jadi kalau teman-teman mau pakai monitor buat main, jangan lupa diganti dulu di setting Switch-nya. Oke? Nah, sebenarnya sih seru aja sih kalau main Switch, walaupun masih di tablet mode. Jadi kalau teman-teman males colok ke TV, main aja kayak gini, masih seru banget kok. Perbedaan utama antara Switch V1 sama Switch V2 itu warna kotaknya. Switch V1 dengan box warna putih sama Switch V2 dengan box warna merah. Secara box bedanya itu doang ya. Nah, kalau kalian lihat serial number-nya di Switch V2, dia ada serial number yang dalam bracket 01. Nah, itu beda dari serial number doang. Kalau beda secara technical, Switch V1 memiliki chipset lebih boros, Switch V2 memiliki chipset lebih efisien dan layar lebih terang. Jadi dia nggak menarik baterai sekenceng si V1 ini. Tapi ada rumor bakal ada Switch baru. Baru rumor ya guys, gue nggak bisa nentuin. Switch V2 ini dirilis di tahun 2019. Sedangkan Switch V1 dirilis di tahun 2017. That's it. Nah, resolusi dari layar si Switch tuh nggak gede-gede amat. Di 1280 by 720. Jadi dia 720p, belum Full HD. Kalau teman-teman mau main secara Full HD 1080p, harus pakai dock colok ke TV. Tapi emang target pasarnya bukan gamer hardcore. Jadi menurut saya oke-oke aja sih. Sama dia nggak terlalu jelek. Dia resolusinya masih cakep. Pixel density bagus banget. Nah, saya mau ngomongin fitur utama dari Switch-nya. Games-nya. Nah, games dari Nintendo emang seru-seru banget nih. Ini fitur utama dari Switch-nya. Dia banyak banget games dari Nintendo sendiri. Jadi teman-teman kalau mau, dia emang Kickstarter-nya. Nah, bedanya begini. Kalau di Switch, teman-teman biasa bakal beli yang game fisik, game cartridge. Sedangkan kalau kalian beli game di
PlayStation ataupun di Steam itu biasa banyak diskon dan cepet banget dapetnya. Sedangkan buat Switch gamenya pada mahal-mahal banget di 500 sampai 600 ribu. Jadi itu main drawbacknya yang saya ngeliat. Si Nintendo juga jarang kasih diskon di store online-nya nih guys. Tapi dia feature-nya begitu guys. Game-game ginian seru banget, gak ada obatnya. Dari Mario, Zelda, belum lagi Pokemon. Dia juga ada game AAA seperti Skyrim dan Assassin's Creed. Tapi itu nggak lancar-lancar banget. I mean ada sedikit drawback. Tapi kan temen dapet portable package di sini. Kalian coba aja main Skyrim secara portable, seru banget nih. Komen di bawah favorite game temen-temen. Coba deh, saya mau lihat. Di Switch mereka juga menawarkan game bajakan. Itu namanya CFW atau Custom Firmware. Beda yang dikasih oleh Nintendo. Kalian bakal bisa download game secara gratis dan suntik ke Switch-nya. Tapi bedanya begini guys, ada drawback. Yang pertama, temen-temen gak bisa main secara online. Dia mirip kayak jailbreak di PS3. Jadi kalian gak bisa main online sama temen kalian. Yang kedua ada drawback, kalian kalau beli yang CFW itu jauh lebih mahal daripada yang ori dari Nintendo-nya. Tapi worth it sih, game gratis kapan lagi? Yang paling dicari dari si Switch ini namanya Joy-Con. Ini controller kecil yang di well built oleh Nintendo. Menurut saya sih dia paling worth it buat kalian beli. Brand new seperti ini dengan warna berbeda itu rata-rata 800 sampai 900 ribu. Tapi dia bisa main rame-rame sama teman-teman. Jadi kalian bisa main berempat, main game-game seru seperti Mario Party. Kalau teman-teman lebih prefer main sendiri di rumah, ada yang namanya Pro-Con atau Pro Controller. Ini juga mahal di 800 ribu. Nintendo emang memberikan banyak pilihan dari aksesorisnya. Jadi teman-teman bisa beli buat koleksi atau bisa beli buat di charging kayak gini. Ini charging docknya. Tapi inget ya, aksesoris Nintendo rata-rata mahal semua. Jadi pikir-pikir dulu dan nabung dulu sebelum beli. Nah, miss pertama yang dari Nintendo itu pas kalian main di tablet mode gak bisa sambil cas. Karena USB Type-C ini di bawahnya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas gak bisa sambil main secara tablet mode. Yang kedua itu masalah yang ditimbulkan dari pemakaian Joy-Con-nya sering banget. Yang pertama adalah Joy-Con loss. Atau kalau teman-teman udah sering pakai Joy-Con-nya mungkin merasa agak sedikit flimsy dan lama-lama dia bakal copot kayak gini tanpa kalian pencet. Itu salah satu kekurangan dari Joy-Con. Yang kedua ada namanya Joy-Con drifting. Jadi analog yang di sini kadang-kadang bakal gerak-gerik secara sendiri tanpa kalian gerak-gerikin. Nah, ini biasa dilihat dari calibration-nya. Jadi teman-teman kalau udah mulai terasa, coba lihat di setting, coba ngelihat gerak-geriknya si controller ini. Kalau udah mulai ngemis, Joy-Con baru luar biasa mahal. Jawaban dari Nintendo Official belum bener, tapi banyak yang bilang gara-gara wear and tear dari pemakaian atau gara-gara debu yang masuk ke dalam analognya. Tapi itu salah satu penyakitnya si Switch ini. Nah, pertanyaan yang umumnya ditanyakan kepada saya itu worth it gak beli Switch? Jawabannya worth it banget guys. Gamenya portable, seru, colok ke TV, main rame-rame, main sendiri, dia all in one loh guys. Nah, kita ngomongin harga dulu nih, ini faktor penting. Oke, harganya. Yang pertama kita ngomongin harga gamenya. Harga game fisik kayak gini rata-rata 500 sampai 600 ribu. Oh, Mario emang lebih mahal sedikit kok. Untuk barangnya, Switch Lite mulai dari 2,8 juta, Switch V1 mulai dari 3,5 juta, dan Switch V2 di 4,5 sampai 4,6 juta. Tergantung kalian beli di mana dan harga sewaktu-waktu bisa ganti. Jadi jangan dengerin gue terus ya, ingat online shop. Berikutnya untuk controller dan aksesoris. Joy-Con seperti ini rata-rata 800 sampai 900 ribu dan Pro-Con-nya di 600 sampai 700 ribu. Kalau tanya saya sih yang paling worth it Switch V1 3,5 juta. Terus teman-teman beli satu lagi Joy-Con kayak gini buat main rame-rame berempat sama temen-temen sambil nonton TV atau apa. Seru banget tuh. Untuk games gue lebih saranin kalian beli game bekas karena dia lebih saving sama dia tahan banting sih game-game ginian. Cartridge jadi teknologinya nggak tua-tua banget. Kalau kalian minta rating atau skor, aku kasih skor 9/10 sih, karena minusnya dikit banget. Dia worth it banget, all in one, portable, main di rumah, semua lengkap, semua bisa. Seru banget abis itu. Oke guys, cukup dari gua. Jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah game favorite kalian apa. Thank you for watching. I'll see you next time.